Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga, para sahabat, dan siapa yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat. Semoga Allah merahmati, mengampuni Imam Nawawi, guru-guru beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati, mengampuni, dan juga menjaga ustaz sekeluarga, guru-guru ustaz, dan juga tim dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, saya seorang pemuda berusia 16 tahunan. Saya baru keluar dari pondok dan sekarang tinggal di rumah, dan kadang saya menganggur karena sekolahnya tertunda. Saya merasakan ketika saya di rumah saya malas dan banyak kebiasaan-kebiasaan di pondok yang berubah, dan juga sering menunda-nunda dan sering yang tidak jadi. Saya sadar saya nggak boleh seperti ini terus, tapi udah bangun dikit tapi lagi tergelincir. Mohon nasihat dan doanya. Saya berharap agar membuat pesan ini terjawab dan banyak orang mendapatkan taufik yang benar-benar mengantarkan saya dan kaum muslimin ke surga Allah yang paling tinggi. Semoga Allah memberi taufik dan keikhlasan kepada Ustaz dan tim. Wassalamualaikum. Yang pertama, ini memang dialami banyak pihak, bukan hanya penanya. Yang kedua, PR ini coba pelan-pelan diperbaiki, tapi jangan sampai membuat kita berkecil hati, putus asa, dan kehilangan harapan. Coba kita renungkan ya, penanya itu anak muda usia 16 tahun. Menurut hadirin sekalian, anak usia 16 tahun bertanya dengan inti pertanyaan seperti ini. Lalu bahasa seperti ini. Beliau bertanya mulai dengan salam, lalu bersalawat, berdoa, masuk ke pertanyaan. Lalu beliau mengatakan, saya berharap kepada Allah agar terjawab dan juga bisa membuat banyak orang mendapatkan taufik yang benar dan benar-benar mengantarkan saya dan kaum muslimin ke surganya. Lalu beliau tutup dengan doa lagi, semoga Allah memberi taufik dan keikhlasan kepada Ustaz dan tim. 16 tahun kalau kita mau nanya gimana? Pak Ustadz, aku mau nanya, ini Allah kasih taufik kepada penanya 16 tahun bisa nanya kayak begini, ini oke banget. Itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya penanya punya kualitas dari Allah. Karena seringkali syaitan tuh bermain dalam kondisi kayak gini, udah lo gagal, lo gak becus, lo pecundang. Makanya indikasinya, oh gini, udah bangun dikit tapi tergelincir lagi. Jadi sekali lagi, jangan lupa mensyukuri taufik yang Allah telah berikan kepada kita. Hidayah yang Allah berikan kepada kita ini mahal. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, jaga niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu ada niatnya dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Yang kedua, isti'anah, banyak minta tolong sama Allah. Karena nggak mudah, masa muda itu nggak mudah. Yang ketiga, hubungi orang-orang yang berkualitas, khususnya senior-senior kita, kakak kelas, atau kalau bisa di level lebih tinggi, lebih tinggi. Lalu minta arahan, minta petunjuk, dan juga minta dilibatkan dalam kegiatan dan dalam program kebaikan yang mereka buat. Seringkali kita salah tuh, kita nggak jemput bola, kita suka clueless, kita nggak ada kepikiran atau nunggu diajak, nunggu dilibatkan, nggak ngerti terus ngapain, ya akhirnya nggak ngapa-ngapain. Jangan nunggu, apalagi anak muda tuh semangat, aktif gitu loh. Lihat Ali bin Abi Thalib, lihat Mus'ab bin Umair, lihat Arqam bin Abi Arqam. Arqam tuh masih muda ketika masuk Islam, sangat aktif. Jadi anak-anak muda tuh gitu, harus aktif. Dan jujur aja, datang ke orang yang berkualitas atau yang produktif yang bisa kita temui. Baik yang kita kenal dekat maupun kita belum terlalu kenal. Tapi kita tahu track recordnya bagus. Kita tahu reputasinya oke. Kita tahu mereka punya kegiatan A, kegiatan B. Datang, kita ketemu, berbicara. Om, aku pengen Om suruh-suruh apa kayak? Karena aku clueless nih Om, gak ngerti mau ngapain. Tolong diarahkan. Atau kakak kelas yang punya kegiatan yang bermanfaat. Jadi jangan di rumah. Kecuali kalau di rumah ada kegiatan bermanfaat juga, bantu orang tua dan lain sebagainya. Kalau memang kita berkualitas, orang-orang yang berkualitas level yang lebih tinggi itu akan kasih perhatian kok. Karena jarang yang kayak gini. Berapa persen anak usia begitu datang langsung sendirian, terus sabar, nungguin, minta arahan misalnya ke sebuah kantor atau mungkin ke lembaga sosial atau ke perusahaan atau kemana aja deh. Mungkin 1-2 hari nggak digubris, tapi kan itu siapa sih itu anak? Katanya pengen ketemu bapak. Jadi sekali lagi, jemput bola berkah gitu. Al-harakatu barokah kata para ulama. Jemput bola tuh berkah, aktif tuh berkah, movement itu berkah. Jadi jangan diam. Makanya saking berkahnya kan konsepnya para sahabat apa? Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau anda di waktu pagi jangan nunggu sampai sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau anda di waktu sore bisa ada yang dikerjain, jangan nunggu waktu pagi. Jadi itu berkah. Jangan pasif, apalagi yang anak muda. Dan itu salah satu yang disesalkan kita-kita yang udah usia begini nih. Kalau boleh menyesal. Tapi kan laula itu nggak boleh. Kalau kalian masih di usia gini, kejar, jemput bola. Dari orang-orang baik, orang-orang ikhlas, orang-orang punya integritas, orang-orang yang berada di jalan-jalan kebaikan, yang punya kegiatan, yang punya program, yang punya aktivitas. Lalu bantu-bantu jadi volunteer. Misalnya sekarang Aceh masih butuh. Siapa yang lagi aktif di sana, datangin aja. Saya siap jadi volunteer. Ada kalian apa? Nggak ada. Apa yang dia lihat? Niat. Gitu. Ditolak ada masalah. Karena Allah lihat. Terus nanti ada jalan deh.
Nanti ada yang mengatakan, oh kalau di tempat kami harus ikut pelatihan dulu deh, dan nanti mereka kasih sertifikat dan sertifikat itu diakui. Akhirnya ikut pelatihan, hard skillnya jadi terlatih, soft skillnya jadi terlatih. Asal mau melangkah tuh banyak keberkahan lah. Jadi harus ada kegiatan. Apalagi kan sekolah tertunda, nggak jangan. Sekolah itu sarana belajar, bukan tujuan. Maka kalau kita lagi nggak bisa belajar di sekolah, ya belajar di luar sekolah. Jadi nggak ada hal yang terbuang-buang sia-sia. Harus semangat gitu loh hadirin. Dan semoga ini sesuai harapan penanya, bermanfaat buat diri beliau dan yang lain. Dan begitu juga kita orang tua yang punya anak usia begitu. Jangan biarkan anak kita di rumah ngerem gitu loh. Nggak ada telurnya juga ngerem di rumah. Suruh keluar. Kalau perlu pakai relasi kita sedikit-sedikit. Tapi jangan langsung dikasih posisi bagus. Perlu mereka rasakan di bawah. Ada lowongan nggak di tempat lo? Ada. Buat siapa? Buat anak gua. Posisi apa? OB kek? Apa kek? Yang bener aja loh. Iya bener. Ya kalau dia di perusahaan gue kan anak bos dia susah. Ya ke perusahaan lo aja deh yang ngerasain. Jadi orang tua tuh jangan anak liburan 3 bulan seneng. Nah, gimana seneng gitu loh. 3 bulan buang-buang waktu di rumah. 3 bulan suruh pergi dia. Suruh kesana, kesini, suruh belajar. Suruh dapat pengalaman. Biar ngerasain ditolak, ngerasain dicuekin. Sehingga kuat mentalnya ke depan. Asal halal, baik, positif, berkah. Nanti Allah kan kasih taufik besar. Gak banyak 16 tahun mikir kayak begini nih. Dulu waktu 16 tahunan misalnya ya kita-kita nih. Sekolah ditunda. Nanya gak ke Pak Ustadz? Mana ada nanya. Alhamdulillah doa dijabah. Berarti dia doa sebelumnya itu biar gak sekolah. Makanya senang kita dengar anak-anak muda kayak begini nih. Nah tapi kan gak semua kayak penanya yang clueless. Mada perubahan kan banyak juga. Nah kalau itu adalah anak-anak kita, jangan biarkan buang-buang waktu di rumah. Kirim ke sana, kirim ke sini, kirim ke situ. Suruh ngeliat. Masa muda tuh harus banyak belajar, banyak mencoba, banyak pengalaman, banyak melihat, gaul sama senior-senior yang baik-baik, yang bertakwa sama Allah. Lihat kehidupan real tuh kayak apa sih? Karena terkadang lingkungan sekolah kita beda dengan kehidupan real. Khususnya bagi kita yang di boarding misalnya. Nah ini kesempatan. Sehingga kita kaya